Ajarkanlah solawat sebagaimana orang itu membaca solawat kepada dirimu. Bagaimana bunyi solawatnya orang itu kepada dirimu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab solawatnya bagaimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Bisa dibaleni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Berkat orang laki tadi membaca solawat ini. Solawat ini nggak pernah diajarkan sebelumnya oleh siapapun. Orang ini saking cintanya sama Nabi Muhammad sampai bisa mengeluarkan kalimat solawat seperti ini. Tapi berkat solawat tadi yang dibaca oleh orang lain tadi, oleh orang yang bercadar tadi, Jibril turun memberitahukan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, orang ini mencintaimu dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang ini selalu membaca solawat kepada dirimu dengan solawat yang belum pernah dibaca oleh orang siapapun waktu itu. Bunyi solawatnya seperti tadi yang saya sampaikan. Ini saya akan berbicara hanya 5 menit. Semoga omongan saya 5 menit ini menambah semangat panjenengan bersolawat kepada Nabi Muhammad dan menambah semangat panjenengan untuk selalu mencari ridha Allah lewat pintunya Nabi Muhammad SAW. Dan perlu panjenengan ketahui bahwa pintu menuju Allah hanya satu. Pintu menuju Allah hanya bisa kita lalui hanya dari satu pintu, yaitu Rasulullah SAW. Dan pintu kita untuk nyampe Nabi Muhammad, untuk tiba kepada Rasulullah, untuk bisa masuk dalam pintunya Nabi Muhammad, diantaranya adalah memperbanyak solawat kita kepada Rasulullah SAW. Ada salah satu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Bakri dan Abu Umarah bin Zaid Al-Madini dan Muhammad bin Ishaq Al-Matlabi meriwayatkan, suatu hari ketika Rasulullah SAW lagi duduk di masjidnya, tiba-tiba ada seseorang lelaki yang memakai cadar. Jadi di Arab itu, budaya Arab itu bukan hanya perempuan yang pakai cadar. Kalau di Indonesia kan sekarang banyak perempuan yang menutup wajahnya, hanya terlihat kedua matanya, karena itu menutup aurat memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau di dunia Arab, di Mekah dan di Madinah dan di sekitar Hijaz dulu, itu memang budayanya orang Arab dudu cuman wong wedok tok. Tapi orang laki kalau dia akan berjalan dari Mekah menuju ke Madinah semua, atau dari Madinah menuju Mekah, agar mereka matanya terlindung dari debu, dari pasir, karena di Arab itu bisanya naik onta atau naik kuda. Kadang mereka melewati padang pasir yang begitu panasnya luar biasa lah. Kadang itu ada angin, semacam angin yang besar, kaya nang kene angin puting beliung lah. Itu untuk menghindari dari debu. Bukan hanya orang perempuan, tapi orang laki juga menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya supaya tidak terkena debu masuk ke dalam matanya. Ini ketika Rasulullah duduk di masjid bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada seseorang lelaki yang masuk langsung ke masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang laki tadi itu membuka cadarnya. Pria tadi membuka cadarnya di depan Nabi Muhammad dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dengan kalimat yang begitu fasihnya, seraya bersolawat kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan satu solawat yang belum pernah terdengar sebelumnya. Solawat ini belum pernah ada sahabat yang mendengar ucapan solawat seperti orang laki yang pakai cadar tadi ini. Maka Nabi Muhammad SAW saking gembiranya menyuruh orang laki tadi yang membuka cadar duduk di sebelahnya Nabi Muhammad, duduk di antara Abu Bakar dan Rasulullah SAW, duduk di tengah-tengah. Jadi kayak saya sekarang duduk sama Habib Shothiq ini, tahu-tahu orang lain datang, tahu-tahu saya suruh duduk di tengahnya antara Habib Shothiq dengan saya. Nah ini antara Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad itu tidak pernah duduk di sebelahnya yang lain, terkecuali di sebelahnya sahabat yang paling dicintai, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika momen ini Rasulullah menyuruh tadi orang yang pakai cadar duduk di sebelahnya Nabi. Sini ta'alina, di sebelahnya Nabi. Bahkan duduknya Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah di tengah-tengah dia. Masya Allah, dihapit oleh orang dua yang mulia.
Abu Bakar Siddiq dan Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat dulu tuh di zaman Nabi selalu memiliki kecemburuan terhadap orang lain. Tapi cemburunya cemburu yang luar biasa, cemburu yang baik. Bukan cemburu karena kekayaannya, bukan cemburu karena dia punya harta yang melimpah, bukan karena kedudukan yang hebat, bukan. Tapi para sahabat itu memiliki cemburu kepada sahabat yang lain. Cemburunya bagaimana? Kalau ada orang lain merasa lebih dicintai oleh Nabi, sahabat itu cemburu. Loh, sebagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq cemburu kepada lelaki itu. Kenapa? Loh, ini kok tumben? Biasanya Nabi Muhammad kalau duduk pasti di sebelah tuh. Ini kalau ada orang asing duduk langsung disuruh duduk di sebelahnya. Malah saya disuruh agak geser oleh Rasulullah. Lalu sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," seraya memandangi orang yang tadi, "Mengapa engkau tiba-tiba meletakkan orang ini di sebelahmu dan duduk di antara kita berdua? Bukankah engkau mengetahui bahwa orang yang paling mencintaimu di dunia ini adalah aku, Abu Bakar Siddiq? Siapa orang yang lebih mencintai dirimu kecuali aku?" kata Abu Bakar. "Lah ini kok ada orang laki tahu-tahu didudukkan di sebelahmu. Sapa wong iki? Sinten niki ya Rasulullah? Kok begitu hebatnya orang ini?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Duhai Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah ketika lelaki ini datang kepada diriku tadi, maka Jibril turun juga kepada diriku dan memberitahukan kabar kepada diriku bahwa orang laki yang menggunakan cadar ini selalu bersolawat kepada diriku dengan solawat yang belum pernah dibaca oleh siapapun sebelumnya." Orang ini kenapa saya muliakan? Karena tadi ketika orang ini datang kepada diriku, Jibril juga turun di atas langit mendekatiku dan mengatakan kepada diriku, "Wahai Rasulullah, orang ini orang yang sangat mencintaimu dan orang yang selalu berselawat kepada dirimu dengan solawat yang belum pernah dibaca oleh orang lain sebelumnya." Jadi dia punya solawat sendiri khusus kepada Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya ingin juga seperti orang itu. Ajarkanlah solawat sebagaimana orang itu membaca solawat kepada dirimu. Bagaimana bunyi solawatnya orang itu kepada dirimu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab solawatnya bagaimana? "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin." Bisa dibaleni? "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin." Berkat orang laki tadi membaca solawat ini nggak pernah diajarkan sebelumnya oleh siapapun. Orang ini saking cintanya sama Nabi Muhammad sampai bisa mengeluarkan kalimat solawat seperti ini. Tapi berkat solawat tadi yang dibaca oleh orang lain tadi, oleh orang yang bercadar tadi, Jibril turun memberitahukan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, orang ini mencintaimu dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kenapa? Karena orang ini selalu membaca solawat kepada dirimu dengan solawat yang belum pernah dibaca oleh orang siapapun waktu itu. Bunyi solawatnya seperti tadi yang saya sampaikan. Salah satu fadilahnya baca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, pecinta Rasulullah yang selalu mengidam-idamkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW, saya memberitahukan kisah ini kepada panjenengan agar apa? Agar semakin timbul di dalam hati kita, hilang selama ini keraguan-raguan yang ada di dalam hati kita tentang solawat. Saya mengatakan cerita seperti ini, bercerita kados ngeten, biar selalu semakin timbul di hati panjenengan bahwa setiap kita hadir di majelis sholawat tidak ada yang sia-sia. Setiap kita duduk di majelis di mana dibacakan riwayat Nabi Muhammad dan dibacakan sholawat dan salam kepada Nabi, bahwa ketahuilah malaikat-malaikat Allah, penduduk yang ada di atas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu selalu mendoakan kita. Setiap kita hadir di majelis seperti ini, maka ada makhluk-makhluk Allah yang menyampaikan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setiap kita memuji Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ada malaikat-malaikat Allah yang selalu menyampaikan berita ini kepada Nabi Muhammad. Lalu ketika berita ini disampaikan kepada Nabi, apa yang terjadi reaksi Rasulullah? Reaksinya Nabi Muhammad adalah tersenyum, bahagia dan bangga kepada umat yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, kenapa setiap awal sebelum saya memulai solawat, kula ngajak jenengan sedoyo, ayo do maos solawat, jangan nonton solawat. Kenapa? Karena solawat itu ibaratnya kita menanam. Jenengan nandur dengan solawat, jenengan nandur cinta, jenengan nandur syafaat, jenengan nandur ridho Nabi Muhammad, jenengan nanem apa yang kelak nanti kita harapkan panen di akhirat. Apa itu? Syafaat dan ridho dari Rasulullah SAW. Tapi kalau jenengan hadir di majlis solawat, hanya duduk saja, hanya menonton saja, tidak ikut bersolawat, apalagi sudah nggak ikut bersolawat dan hatinya tidak bergembira atas kalimat yang dibacakan menyebut nama Nabi Muhammad, maka jenengan duduk di tempat ini, ya insya Allah jenengan dapat berkah di tempat ini, pulang dari tempat ini berkahnya nggak kebawa ke rumah. Ojo amin dhisik, rungokke omonganku dhisik. Kalau jenengan hanya nonton solawat, lisannya nggak ikut bersolawat, hatinya nggak gembira dengan nama Muhammad, maka malam hari ini jenengan dapat berkah hanya di tempat ini, dan berkah itu tidak jenengan bawa pulang ke rumah. Kenapa? Karena jenengan cuman sebagai penonton. Penonton kisone maitu hasanah. Penonton kisone maitu koyo komentator. Kenapa? Karena di hati panjenengan tidak ada cinta. Makanya pentingnya kita menanam mahabbah, pentingnya kita menanam cinta kepada Rasulullah. Karena apa? Di dunia salaf, di dunia thariqah, di dunia orang yang mencintai Nabi Muhammad, maqam mahabbah, kelasnya cinta itu nomor 2 setelah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang punya iman kepada Allah tanpa memiliki mahabbah kepada Nabi Muhammad, maka imanmu semakin lama akan semakin berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, menyembah Allah tanpa memiliki cinta kepada Rasulullah, maka imanmu semakin lama akan berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas imanmu semakin menipis, salatmu semakin tidak khusyuk, ibadahmu semakin tidak bisa diatur, cintamu kepada Allah semakin berkurang. Kenapa? Tidak ada cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah niki pentingnya majlis solawat. Kenapa majlis solawat digelar di mana-mana? Supaya apa? Mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan keyakinan kita kepada agama Islam, mempertahankan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Kadar bobot keimanan seseorang kepada Allah tergantung kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jenengan cinta kepada Nabi, semakin tebal iman jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tebal mahabbah jenengan kepada Nabi, kita yakin jenengan akan semakin jauh dari maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin jenengan mencintai Rasulullah, semakin jenengan semangat menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan nyepelekan majlis solawat. Ojo sampai apa mana warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdien yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mencintai Mbah Hasyim Asy'ari, mencintai Mbah Khalil Bangkalan, mencintai para habaib, mencintai cucu-cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo nganggep remeh majlis seperti ini. Walaupun malam hari ini terlihat majlis ini sederhana, duduknya di bawah, tidak ada alasnya, ya ora ono seneke barang nang isor. Banyune yo tuku dhewe, seneke yo tuku dhewe. Memang terlihat sederhana di mata manusia, tapi majlis ini terlihat luar biasa dan terlihat sangat-sangat istimewa di atas makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah malam hari ini menyaksikan kita dan menyampaikan berita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bungahke Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi dibungahke, Allah juga ikut bahagia. Kalau Allah bergembira dan bahagia, yang diturunkan ke dunia adalah berkah, rahmat dan pahala. Kalau jenengan ingin menghilangkan bala yang ada di dunia, khususan yang ada di Indonesia, ayo jangan diterus-teruskan pecah belah, jangan diterus-teruskan fitnah.
Jangan diterus-teruskan permusuhan. Rampung, pilpres sudah selesai, pilgub sudah selesai, pilihan DPR wes selesai, pilihan kepala desa wes selesai. Rampung. Tugas kita sekarang apa? Kuatkan persatuan dan kesatuan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia jangan mau terpecah belah. Jangan gara-gara beda pilihan pilpres, gara-gara itu terus sampai detik ini di Facebook, di Instagram, dan di media sosial yang lain terus digoreng berita-berita. Jokowi ngene, Prabowo ngene, Jokowi ngene, Prabowo ngene. Iki mau sampai kapan? Begini ini mau sampai kapan? Negara luar, di luar Indonesia sudah membangun negaranya sangat hebat, luar biasa. Jenengan tinggali Singapura, negaranya kecil, bahkan lebih kecil jauh daripada Jawa Tengah. Orang popone, orang seprapate ombone Jawa Tengah, negara Singapura. Hebat, luar biasa. Kenapa? Persatuan umatnya, persatuan bangsa Singapura luar biasa, membangun negaranya. Orang urusan kue Arab wong Arab, kue wong India, kue wong Melayu, kue wong Cina, orang urusan. Selama bisa membela negaranya, selama bisa membangun negaranya, kita harus bersatu demi negara Indonesia. Ngeten niku diajari oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah pertama hijrah ke Madinah, Rasulullah nggak langsung mengasah pedang, Rasulullah nggak langsung sidik-sidik jihad, Rasulullah nggak sidik-sidik langsung perang, Rasulullah nggak dikit-dikit langsung bunuh, mboten. Tapi Rasulullah terkenal adalah bapak pembangunan, Nabi yang membangun, Rasul yang membangun. Apa yang dibangun? Peradaban manusia dibangun oleh Nabi Muhammad. Apa yang dibangun oleh Rasulullah? Masyarakat madaniyah, orang yang ngerti tepo seliro, orang yang punya aturan, orang yang bisa menghormati tetangganya walaupun non muslim, orang yang bisa menghormati tetangganya walaupun beda bangsane. Di Madinah hidup orang Yahudi, di Madinah hidup orang Nasrani, di Madinah hidup kaum Ansor, di Madinah hidup kaum Muhajirin, dikumpulkan satu oleh Nabi Muhammad, diambil modalnya sedikit-sedikit untuk apa? Membangun negaranya yang dicintai, negara Madinah Al-Munawwarah, Madinah nanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pecinta Nabi, jenengan pengikut Nabi Muhammad, pengikut para kiai, pengikut para habaib min ahlus sunnah wal jamaah, jangan kau permalukan gurumu, jangan kau permalukan kiaimu, jangan kau permalukan habibmu, jangan kau permalukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tulisanmu di media sosial, dengan tulisanmu di Facebook, dengan tulisanmu di YouTube, dengan tulisanmu di Instagram, memecah belah umat setiap hari. NU mau dipecah dengan habaib, habaib mau dipecah belah dengan kiai, NU mau dipecah dengan Muhammadiyah, NU mau dipecah dengan negara. Pemerintah dibikin tidak dipercayai oleh rakyatnya, polisi dibikin tidak percaya kepada oleh rakyatnya, TNI ora dipercaya karo rakyatnya. Gara-gara siapa? Ulah tangan manusia yang ingin Indonesia hancur. Jenengan pecinta sholawat, khususan ahli sunnah wal jamaah, jangan ikut-ikut itu. Madhab kita, imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan gampang, kalau mau bikin yang neko-neko selama jenengan hidup di dunia, tanyakan kepada dirimu, kira-kira kalau saya menulis seperti ini, Nabi Muhammad bahagia atau menangis? Kira-kira kalau saya berbuat seperti ini, Nabi Muhammad ridho napa mboten? Tanyakan kepada dirinya. Karena apa? Hakikat jenengan hidup di dunia ki ngenteni mati. Wong sugih yo mati, wong melarat yo mati, pejabat yo mati, rakyat yo mati, habib yo mati, kiai yo mati, rakyat yo mati. Semuanya menunggu mati. Kapan kita mau mati? Wallahu a'lam. Ngenteni giliran dewe-dewe. Coba dilihat nomor antri ini jenengan nomor piro. Kita semua sudah punya nomor antrian ini. Ojo santai-santai. Jangan terus merasa saya masih muda, saya masih panjang umur, sing kondo sapa. Malaikat nek gemes-gemes ki malah bayi mati ya. Umur 5 tahun ya mati, 10 tahun ya mati, 6 tahun ya mati. Malah Mbah Maimun Zubair waktu meninggal usianya 90 tahun lebih. Tidak semuanya umat Nabi Muhammad berusia 90 tahun lebih. Belum tentu kita akan nyampe usia 90 tahun. Persiapkan dirimu karena kehidupan ini belum rampung. Hitung-hitungan suka Gusti Allah dereng rampung. Setelah kita meninggal dunia bukan terus beres urusan, malah sik dawa urusane. Setelah kita dimasukkan ke dalam alam kubur masih ada pertanyaan dari mungkar dan nakir. Nek jenengan iso jawab selamat, kalau jenengan nggak bisa jawab digencet oleh bumi.
Orang gampang hidup ini, jangan bikin mainan. Ojo dolanan urip iki. Karena kita hakikatnya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya malaikat dan manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nek pengin seneng bukan nang dunya nggone. Saya buka rahasia pada panjenengan. Jenengan nek pengin urip enak, pengin nikmat, pengin seneng, tidak akan jenengan dapatkan di dunia. Saestu. Jenengan pengin bahagia, yang bahagia selalu bukan dunia tempatnya. Dunia ini banyak menipu. Fata morgana. Dunia ki fata morgana. Makanya para ulama, para salaf itu malah njaluki karo Gusti Allah umure pendek, ora ono sing njaluk dawa umur. Karena apa? Beliau tahu dunia ini sementara, fana. Yang terlihat enak, jebule ora enak. Jare wong Jawa, wang sinawa. Jenengan nek ningali wong gadah mobil luar biasa apik, jenengan boten gadah mobil, atine ngomong, "Ya Allah, kapan aku duwe mobil Pajero?" Kok awet cilik sampai saiki sepeda ontel ora rambung-rambung. Begitu jenengan punya sepeda motor, diganjar karo Gusti Allah. Darinya dulu naik sepeda ontel, sekarang naik sepeda motor. Begitu naik sepeda motor, ora syukur dhisik. Ya Allah, isi sepeda motor wae. Udan-udanan, panas-panasan. Percuma ini saya pakai make up mahal-mahal. Tetap hitam lagi. Ora situ glowing. Kenapa kepanasan? Sudah pakai Wardah mahal-mahal ini. Make upnya sudah mahal, kena hujan, kena panas lagi. Kapan syukurnya kepada Allah? Orang yang punya mobil itu belum tentu hidupnya senikmat kita yang nggak punya mobil. Bahkan orang yang punya rumah bertingkat, wong sing omahe tingkat 3, tingkat 4 iki, masya Allah, saya sering ngelihat ora iso turu nek orang ngombe obat. Kasurnya spring bed yang mahal, kamarnya pakai AC, lantai 3 rumahnya nggak bisa tidur sebelum minum obat dari dokter. Ya Allah, nyoro, tersiksa. Lawang nalun sehari, kipas angin orang nganggo, AC orang nganggo, nang isor wit turune sedina ora tangi-tangi. Duhure bablas, asare bablas, masya Allah, luar biasa. Nikmat pundi? Nikmat. Yang jelas kalau jenengan ingin nikmat hidup di dunia, perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur mawon. Jenengan nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, jenengan harus syukur. Di luar sana banyak orang punya mobil, punya motor, tapi nggak punya tangan. Di luar sana banyak orang terlahir sebagai orang kaya raya, bapaknya miliarder, ibunya miliarder, begitu lahir nyun ngapunten, matanya nggak ngelihat. Di luar sana banyak orang terlahir, bapaknya bos, ibunya bos, begitu lahir anaknya nggak punya kaki. Allah niku adil. Jenengan aja nggurui Gusti Allah, jangan ngatur Allah. Ya Allah, kula niki pun salat sregep, boten nate maksiat, lah kok kere terus. Jenengan itu artinya protes kepada Allah. Padahal doanya Nabi Muhammad apa yang paling sering didoakan oleh Nabi? Nyuwune Kanjeng Nabi teng Gusti Allah napa? Ya Allah, jadikan saya orang yang miskin. Tunggu Nabi Muhammad. Wahai pecinta-pecinta Nabi Muhammad, silahkan ikut cara doanya Nabi Muhammad. Wani, tak ijazahi bagi kene gelem. Saya ijazahkan jenengan mau doanya Nabi Muhammad yang paling sering didoakan oleh Nabi Muhammad, ya Allah jadikan saya orang yang miskin. Gelem ora? Ora bakal gelem, termasuk saya. Oh nek saya miskin ya, dari Pekalongan ke sini tidak punya mobil, naik apa aku mrene? Zahir Mania merana nanti. Mana Habibidin belum nyampe, masih jalan kaki dari Pekalongan ke Dalam Sari. Piye gue? So bayang kira, aku mau melu jalan 2 kilo aja, tangi turu saya kira aku pegel kabeh. Nang Kudus, pemane saka Pekalongan melaku tekan gini. Ya Allah, terlalu. Syukur. Itulah yang diajarkan oleh Habib Lutfi kepada seluruh santri-santrinya. Kalau ada orang datang kepada beliau, Habib Lutfi, "Bib, kula nyuwun resep hidup nikmat di dunia napa Bib?" Syukur teng Gusti Allah, syukur. Sing kathah syukur teng Gusti Allah. Karena di luar sana banyak orang yang memiliki kekurangan. Seperti saya tadi cerita, jenengan punya tangan 2, punya kaki 2, matanya bisa lihat normal.
telinganya normal, semuanya normal. Itu nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan itu. Bahkan ada ketika kisah di Jakarta, dan Jakarta ki ono kisah tenanan. Ada orang kaya raya luar biasa, anaknya cuma satu. Dia punya anak satu-satunya orang laki. Anaknya laki satu. Mobilnya Masya Allah, mobil keluar anyar apa itu pulang semua, bisa beli. Tapi dia mengatakan begini, Pak Yai, nopo Habib, kalau ada orang mau mendonorkan matanya untuk anak saya, ini anak saya terlahir gak bisa ngelihat. Kalau ada orang mau mendonorkan matanya kepada anak saya, dua-duanya didonorkan, ini rumah saya, mobil saya, rekening bank saya kasihkan semua. Cupon, ambil semua, berapa miliar, seratusan miliar, ambil. Yang penting anak saya bisa ngelihat di dunia. Mahal mas, ini mata dua ini mahal. Ini kan bisa memandang ngelihat begini, wit-witan ketok ijo, duit ketok ijo. Sampeyan iso ningali Az-Zahir malam hari ini, sing wedok sing ayu jenengan iso delok. Sing ora pati ayu ora tau disawang karo sampeyan. Enggak boleh begitu itu. Kayak saya tuh nonton kabeh ini. Delok iki delok sing paling ayu sing ndi ngono. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya kasih tahu jenengan, ini mata ini ya Allah, nikmat yang luar biasa. Syukuri. Di luar sana tuh banyak orang rela mengorbankan hartanya, yang penting anaknya bisa melihat. Larang tuh. Mahal, ratusan miliar, bahkan triliunan harganya dua mata ini. Oh jenengan geger, omah, mobil, sepeda motor, HP, jaluke ngono terus. Mobil ya Allah, mobil. Malaikat turun, mas mobil pokoknya. Mas jatai NMAX, mobil. Ya Allah, ini jenengan kadang lupa dikasih tangan bisa bergerak gini, dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga. Ya Allah, nikmat luar biasa. Pertanyaannya begini, ketika jenengan mulai dari dilahirkan ke dunia sampai detik ini, berapa kali jenengan bersyukur kepada Allah? Ya Allah, matur nuwun dikasih pandangan yang normal, telinga yang normal, hidung yang normal, mulut yang normal, semuanya normal. Kapan pernah syukur? Tak tahu. Yang ada apa tiap hari? Mengeluh kepada Allah, mengeluh selalu kepada Allah. Ora sugih-sugih, tonggoku atau sholat ya sugih, aku sholat terus ya kiri terus. Pripun nih Gusti Allah, pripun niki, pripun niki. Astagfirullah. Syukur makanya. Oleh karenanya pecinta Nabi Muhammad, ayo memperbanyak sholawat. Terakhir saya mau tanya, sholawat yang saya tadi baca bagaimana bunyi? Iya sholatnya. Hah? Sing banter. Lanjutannya piye dul? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Baca itu salawat setiap habis sholat atau setiap apa, baca yang banyak. Insya Allah kita akan seperti orang tadi yang memakai cadar dan didudukkan nanti di sebelahnya Nabi Muhammad SAW. Pecinta sholawat, ayo sing sergep sholawatan, sing sergep menghadiri majelis sholawat, ojo dolanan nang majelis sholawat, jangan mainan. Saya mengatakan pada panjenengan, ini malam hari ini kita disaksikan oleh Nabi Muhammad. Malam hari ini kita menjadi tamu-tamunya Nabi Muhammad. Tolong kalau di majelis sholawat ojo dolanan, tur ojo duwe ati elek. Bahaya buat panjenengan. Orang baca Quran itu tidak selalu mendapat pahala. Ada kalanya orang baca Quran malah dilaknat oleh Quran ada. Kenapa? Akhlak nggak dipakai. Begitu juga orang baca sholawat ini, wali bayi ono afate. Wali iso nekake balak kepada orang yang kurang ajar pada wali itu. Sholawat ini begitu juga. Hati-hati jenengan. Kalau datang di majelis sholawat, ditata batin kita, ditata niat kita, ditata perilaku kita, hanya mengharap syafaat dari Rasulullah SAW. Sing sergep maca sholawat, habiskan suara kita untuk Nabi Muhammad, habiskan tenaga kita malam hari ini untuk bersolawat pada Nabi Muhammad. Niscaya semuanya tidak akan sia-sia, semuanya diganjar pahala dan syafaat dari Rasulullah SAW.